Mana kami tahu? Jangan Jangan benar. Kenapa saya ada penyata? Mana kebiasaanmu bila ditemui cukurimu mengapa sekali ini. Kembali bersama saya Indah Teresia dalam diskusi publik dan pemirsa. Topik kita hari ini adalah multi-years nasibmu kini. Bersama saya di studio telah hadir Bapak Sugeng Soeharto, beliau adalah pengamat kebijakan publik, dan Riki Susanto, Bung Riki Susanto, beliau adalah mahasiswa perwakilan dari masyarakat. Baik, saya mungkin ke Bung Riki dulu sebelum bertanya kepada Pak Sugeng. Kalau Pak Sugeng berbicara ada konspirasi yang mungkin tingkat tinggi seperti itu antara anggota dewan yang awalnya menolak habis-habisan atau bisa saya katakan sejumlah anggota dewan yang awalnya menolak habis-habisan multi-years ini karena dinilai Provinsi Bengkulu belum cukup siap untuk proyek multi-years ini, tapi kemudian disahkan seperti itu. Apakah Anda melihat ada konspirasi tingkat tinggi seperti itu antara pemerintah daerah dengan dewannya? Saya rasa bukan konspirasi lagi kita menyebut ini kan, sudah politik apa ini? Politik kotor saya kira, karena menurut pandangan kita mahasiswa lebih kepada bagaimana apa itu program-program yang dicanangkan oleh pihak pemerintah daerah itu lebih bermanfaat kepada masyarakat, karena itu di situ inti perjuangan kita sebagai mahasiswa dan pemuda. Nah, ketika itu implikasinya tidak ada manfaat kepada masyarakat, kita protes, kita sampaikan kritik kita dengan solusi yang cerdas, kan begitu. Jadi sebelum ke sana saya tertarik dengan Pak Asad tadi, memang benar konteksnya tidak tepat untuk Bengkulu. Apalagi program untuk APBD yang cekak seperti itu. Kenapa? Pertama, sumber daya manusia kita memang tidak mencukupi. Baik, untuk itu. sebelum saya lanjutkan, dilanjutkan Bung Riki, saya sapa terlebih dahulu pemirsa yang di ujung telepon sana. Halo, selamat sore. Sore. Selamat sore, dengan Bapak siapa? Pak Joko. Pak Joko, di mana Pak Joko? Di Padang Kemiling, Bu. Di Padang Kemiling. Silakan Pak Joko, mungkin pertanyaan ataupun pendapat Anda. Iya, saya ini sebenarnya dari Kalimantan ya, dari Pontianak. Kebetulan ada kerja di Bengkulu. Baik. Sudah mungkin kurang lebih 2 tahun lah ya, saya berdomisili di Bengkulu ini. Sebenarnya saya melihat kalau saya dari kacamata orang luar Bengkulu ya mungkin ya, saya melihat pemerintahan Bengkulu ini sedikit lucu dan sedikit konyol ya. Lucunya seperti apa, Pak? Mengadakan yang sebenarnya tidak ada dan mengharuskan sebenarnya yang tidak harus gitu. Baik. Seperti pemerintahan Gubernur Agus Rini ini ya, saya lihat mensejahterakan, kalau saya lihat kayaknya mensejahterakan keluarganya. Baik. Kemudian kemampuan APBD tidak mungkin, tapi dimampukan dengan meminjam utang. Baik. Itu suatu komposisi pemerintahan keuangan yang sangat amburadul sekali sebenarnya. Dan ini kalau dibiarkan ini kayaknya merupakan kehancuran ya buat Bengkulu ini. Dan terima kasih. sebenarnya orang Bengkulu harus bersikap melihat seperti ini. Baik. Ya, itu aja Bu, makasih Bu. Terima kasih Pak Joko di Padang Kemiling, terima kasih pendapat Anda. Mungkin saya kemudian ke Bung Riki terlebih dahulu lagi. Sumber daya manusia dalam konteks pemerintahan daerahnya, artinya birokrat kita belum siap untuk itu. Itu pendapat kita kan. Yang kedua, terkait dengan konspirasi tadi. Konspirasi memang sudah luar biasa saya kira kan. Di sisi lain, kita berpandangan objektif bahwa ini tidak terlepas dari kemunafikan seorang anggota-anggota legislatif yang mengesahkan proyek multi-years ini. Ketika di awal mereka mengatakan tidak menerima, terus tiba-tiba kok diterima. Ini kan sebuah pertanyaan besar. Sudah jadi rahasia umum dan sebenarnya. Mengapa itu bisa ada apa sebenarnya itu? Nah, terus yang kedua, manajemen pengawasan yang saya kira juga tidak jalan. Artinya begini, ketika kita sudah terlanjur misalkan mengatakan mengesahkan, oke, ini disahkan, sudah disahkan, artinya kan tidak bisa lagi kita mengulang untuk tidak mengesahkan kembali kecuali ada kebijakan-kebijakan lain. Nah, manajemen pengawasan saya kira harus diperhatikan. Nah, anggota dewan kita, legislatif kita, khususnya yang periode sebelumnya, periode tahun 2005 tahun belakang, tidak melakukan itu. Memang secara sistematik membentuk panitia pengawas. Tapi panitia pengawas apa kerjanya gitu. Artinya kita ini tidak bisa juga menyalahkan sepenuhnya kepada pihak eksekutif. Legislatif dan eksekutif ada satu paket. Satu paket
satu paket dan kedua-duanya pemerintahan. memiliki dosa Ya, terhadap memiliki multi-years dosa ini. terhadap rakyat Bengkulu, terhadap paket proyek multi-years Baik. ini. Kita lihat kan anggota legislatif ini kan seolah-olah tidak berdosa. Mereka sudah mengatakan bahwa ini sudah pengawasan, tapi mana? Nah, mana? Kok mereka ini tidak seolah-olah di depan masyarakat, oh ini anggota dewan, anggota legislatif mengatakan bahwa kebijakan pemerintah ini sibuk mengkritik, tapi realisasi di lapangan tidak ada sama sekali. Baik. Itu kita sangat sayangkan dari anggota legislatif kita. Artinya mereka ini lebih kepada kebijakan politik tadi, bukan kepentingan ini diketuk Didasarkan palu untuk oleh kepentingan ketua DPR, masyarakat seperti itu? diketuk palu oleh ketua DPR, insya Allah misalkan ini akan bermanfaat untuk rakyat, bukan begitu. Ketok palu kira-kira berapa untuk saya, gitu kan? Ini yang kita sangat sayangkan dalam sistem pemerintahan khususnya di Bengkulu ini. Baik, Nah. baik. Saya ke Pak Sugeng lagi. Pak Sugeng, dua penelpon kita mengatakan bahwa Provinsi Bengkulu ataupun pemerintahan yang dilakukan oleh Agus Rin M. Najamuddin khususnya untuk proyek multi-years ini, Provinsi Bengkulu belum siap seperti itu untuk melakukan atau melaksanakan proyek multi-years seperti ini karena APBD-nya pun sendiri masih kecil ataupun masih sangat minim. Benarkah? Ataupun Anda setuju seperti itu pendapat dua penelpon kita ini? Ya, jadi pada prinsipnya gitu. Kalau kita bicara pada proyek multi-years, itu kan produk dari kebijakan publik. Nah, kebijakan publik itu kan dirumuskan oleh kepala daerah dan DPRD. Ya, artinya di situ harus betul-betul DPRD itu sebagai social control. Ya, jadi dia harus betul-betul mengkaji dan sebagainya dan seterusnya. Itu begitu. Nah, yang terjadi di sini itu kan tadi banyak terjadi tarik menarik, ternyata hanya bargaining. Ini maaf anggota dewan yang dulu, bukan yang saat ini, yang kemarin dilantik, bukan. Artinya bargaining, kemudian setelah itu distudi bandingkan gitu kan. Sehingga di sini saya melihat yang seharusnya di dalam pemerintahan itu kan ada 3 kekuatan. Yang pertama eksekutif, yang kedua legislatif, yang 3 yudikatif. Nah, yang terjadi di Bengkulu ini nampaknya kekuatan eksekutif lebih mendominasi sehingga menjalankan legislatif. Sehingga menurut saya, percaya tidak percaya ataupun bagaimana, saya melihat begitu seakan-akan bahwa eksekutif bisa bagaimana dengan segala upaya yang harusnya adalah 3 kekuatan ya melaksanakan yang satu itu, dan bahkan juga hukum yudikatif itu di Provinsi Bengkulu juga harus nampaknya kacau gitu. Sebenarnya harus berdiri sendiri independen sesuai bidangnya. Tetapi Ya. kemudian tidak terjadi seperti itu. Iya. Yudikatifnya malah Jadi berada di eksekutif jalur lebih lain nampak, seperti betul. itu. Baik, sebelum saya lanjutkan saya sapa lagi pemirsa. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Mohon maaf Bapak, sebelumnya bisa dikecilkan volume televisi Anda? Ya, Baik. Dengan Bapak siapa? Aurego Mbak. Aurego di Pagar Dewa. Silakan Bapak Aurego. Gini, mungkin saya kurang sepakat dengan Bung Riki. Maaf, ini mohon maaf ya. Saya pikir pemerintahan Agus Rin saat ini wajar dan patut diacungi jempol. Saya pikir gitu Mbak. Baik. Karena kenapa? Sejauh ini baru pemerintahan Agus Rin yang berani spekulasi tinggi menurut saya. Baik. Kalau tidak ada yang berani spekulasi tinggi seperti ini, maka Bengkulu tidak akan maju. Saya pikir gitu. Baik. Ya karena selama ini kan pemerintahan Bengkulu ini hanya sekedar seremonial saja Mbak. Baik. Tidak ada perubahan. Dan saat inilah perubahan yang sebenarnya. Baik. Jadi Bu. tinggal nanti kalaupun Pak Gusrin mungkin kalau beliau akan maju kembali dan tidak terpilih, tinggal mereka yang terpilih itu yang melanjutkan dari program ini. Baik. Saya pikir itu seperti salah satunya stasiun kereta api. Sekarang sudah ada stasiun, tinggal kita buat relnya. Baik. Dan yang akan menikmati kan kita juga, terlepas dari kesalahan-kesalahan yang ada. Wajar. Yang namanya manusia kan ada kesalahan, ada kekurangan, dan ada sisi positifnya. Ya salah satunya ini spekulasi tinggi. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Bung Aurego di Pagar Dewa. Mungkin Bisa saya langsung ke Baik. Bung Riki. Ini ada yang tidak setuju dengan pendapat Anda. Oke. Mungkin karena proyek multi-years yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini sudah ada gebrakan seperti itu. Bagaimana? Pertama, bahasa sederhananya begini kepada saudara saya Aurego Jaya. Kita tidak ingin, kita di Bengkulu ini tidak butuh orang yang nekat yang tidak tahu persoalan. Yang kita butuhkan di Bengkulu ini orang yang cerdas, yang mengerti persoalan Bengkulu. Bukan yang berani berspekulasi tapi tidak menyuguhkan hasil yang nyata kepada masyarakat. Ya buktinya hari ini
apa yang bisa dibanggakan oleh pemerintahan daerah Provinsi Bengkulu hari ini? Itu yang kita pertanyakan. Kita tidak membutuhkan orang yang nekat, seorang yang pemuda pemberani yang berspekulasi tinggi. Bukan itu yang kita butuhkan. Tapi untuk kepentingan rakyat. Kepemimpinan seorang gubernur yang pro kepada rakyat, kepada kebijakan-kebijakan yang lebih mengenah kepada kebutuhan rakyat. Baik. Bukan itu, Baik. bukan orang yang nekat yang kita butuhkan, Mbak. Saya potong, saya sapa lagi pemirsa. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa? Pak Baharudin. Pak Baharudin di Anggur, silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum, Pak Mendator. Waalaikumsalam, Bapak Baharudin, silakan. Ya, mengenai angan-angan multi-yes, ini angan-angan kalau saya menilai ini, angan-angan semenjak 4 tahun yang lampau. Itu angan-angan panjang yang membunuh diri sendiri. Baik. So, dalam pepatah Arab dikatakan iza staraita fanzur ila juyubika. Kalau engkau ke pasar nak belanja, lihat dulu isi kantong. Besar nak isi kantongnya atau kecil? Ini mau pasar nak dibeli semuanya, kantong tak berisi. Baik. Bagaimana bisanya membeli? Jadi permintaan yang sudah berlalu 4 tahun yang lampau ini, begitu keadaannya. Coba kita lihat. Kalau saya maaf ini orang Padang, pulang ke Padang, Masya Allah, Baik. jalan sampai ke Mungko-Mungko, hancur. Baik. Sementara masa lama agak bagus. Baik. Begitu juga ke selatan, kemana? Selama ini 3 jam, kini 4 jam. Apakah tidak ke situ dipikirkan untuk rakyat dulu? Baik. Apalagi perusahaan pabrik kelapa sawit segala macam yang dijanjikan tempoh hari, mana dia? Baik, terima Setiap kasih. kabupatennya mana? Baik, Pak Jadi Baharudin. ini saya agak kontra dengan pendapat saudara yang sebentar ini nelfon. Baik. Tidak pro, tidak. Ya, Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Baharudin, terima kasih lengkap dengan ayat-ayatnya seperti itu. Mungkin saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng ini penelpon kita, Pak Baharudin di Anggut mungkin mengatakan bahwa proyek multi-years menyengsarakan diri sendiri, khususnya daerah ini ya, menyengsarakan rakyat di daerah ini. Pemerintah tidak melihat isi kantong ataupun APBD-nya seperti itu, tapi kemudian meluncurkan proyek yang bisa dibilang luar biasa seperti ini. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih Mbak Indah. Jadi kalau kita bisa menangkap Pak Baharudin, itu barangkali kalau bisa difoto, kemudian atau dimasukkan TV, kita sampaikan bahwa inilah salah satu jeritan hati warga Masyarakat Bengkulu. warga Bengkulu. Baik. Itu saya kira sudah banyak sekali menjawab. Bahkan juga saya tadi menyikapi dari yang sebelum Aurego, Pak Aurego. Bung Aurego. Itu kan begini. Jadi kita bicara multi years itu sebenarnya bagus. Secara konseptual, Bapak berulang secara kali tidak mengatakan secara bagus konseptual begini. seperti Secara tidak bagus itu kan kita melihat sekarang ini kan di Bengkulu ini kan kita melihat bahwa ternyata terus terang ini ajang legislasi sebagai ajang mengicu warga masyarakat. Mengapa seperti itu Pak? Iya, kenapa? Ya saya nggak tahu itu apa betul wakil rakyat apa enggak gitu kan. Jadi ini kritik Ataupun juga wakil untuk parpol wakil sendiri rakyat. itu. Iya. Baik. Ya jadi kita bicara ke wakil rakyatnya gitu. Kenapa dulu ketok palu itu? Apakah tidak mendengar jeritan Pak Baharudin tadi atau mungkin apa? Tetapi positifnya juga ada, saya tadi bilang. Ya ada beberapa. Cuman yang tidak menjadi kita senang juga disentris di Kota Bengkulu. Baik. Yang di utara, Muko-Muko, Benteng dan sebagainya Rejang tidak Lebong termasuk ada suatu proyek-proyek. Baik. Padahal yang nanggung utang itu. Baik, sebelum saya lanjutkan mungkin saya sapa lagi. Pemirsa, halo, selamat sore. Selamat sore kembali. Selamat sore kembali. Dengan Bapak siapa? Pak Yeti di Ketahun, Mbak. Pak Yeti di Ketahun. Terima kasih sudah menyaksikan siaran kami. Silakan Bapak, mungkin pertanyaannya. Ya, saya itu cuma menanggapi dari pernyataan orang-orang yang para narasumber itu. Ya tidak semua multi ya, pesan saya itu menyesalkan masyarakat. Sebab kami di Ketahun itu mulai proyek multi ya, jembatan Kuala Langi itu bahkan menyenangkan masyarakat malah. Baik. Sebab tanpa adanya jembatan multi ya tersebut, yang ada hanya jembatan gantung, Mbak. Dari zaman Belanda sampai Indonesia ini udah sekian puluh tahun mereka masih ada peninggalan penjajah. Dengan ada multi-yes ini, kami menikmati fasilitas itu, mengeluarkan sawit, mengeluarkan buah-buahan. Jadi tidak seluruhnya bagi pendapat saya multi-yes itu menyesalkan rakyat. Tetapi Baik. ada beberapa daerah mungkin bisa dikatakan begitu.
Baik, terima kasih Pak Yeti diketahui dan pertanyaan ataupun pendapat dari Pak Yeti tadi akan kami bahas tentunya usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Kembali ke dalam perempuan Rafflesia dan kita akan berbincang lagi mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Kasus KDRT dipukulin dan lain-lain, tapi dia nggak mau kasusnya di meja hijau. Diungkap ya. Tapi jangan dikira kemudian suatu saat si gunung api ini tidak ini, dia akan kembali lagi, akan tambah lagi, panjang lagi, besar lagi. Jadi semakin besar siklus kekerasan itu. Gitu. Baik. Taruna AAL pada tahun ini lulusan terbaik adalah putra putri berasal dari Bengkulu. Hadiran kami di sini mudah-mudahan memacu ikut masuk ke dalam TNI. Dalam dialog kebangsaan yang sebenarnya banyak bagus di budaya bangsa kita ini mulai dilakukan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, saya menyarankan kepada petinggi negara ini, Apabila ada upacara penaikan, mari kita pertahankan terus, kita kemas kembali agar benar-benar memberi suatu efek yang positif bagi generasi muda. mungkin yang lebih tepat, ini kan lucu.